Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan kabar khusus sidang kasus obstruction of justice untuk 6 terdakwa yang menjalani sidang perdana di hari ini. Anda sudah menyaksikan sidang yang berlangsung sejak siang hari dan malam hari ini sidang kembali dilanjutkan pemirsa. Sidang memang sempat dijeda pada sore hari tadi dan pukul 7 malam hari ini sidang kembali dilanjutkan. Ada 6 terdakwa yang menjalani persidangan hari ini dan hari ini memang sidang dibagi dalam 2 sesi. Sesi pertama untuk Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria dan Arif Rahman dan sesi kedua untuk Baikuni Wibowo, Cuk Putranto dan Irfan Widianto. Foto beberapa saat ya. Ya, tampaknya memang sidang baru dimulai. Kalau bisa saya mereview untuk Anda pemirsa, sidang yang sudah digelar sejak pagi hari tadi, memang banyak sekali poin-poin mengenai peristiwa tewasnya Joshua dan bahkan ada kaitannya dengan menghalangi penyidikan obstruction of justice. Menariknya dalam sidang sebelumnya, yakni Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria tidak melakukan nota keberatan atau eksepsi, sementara Arif Rahman ajukan eksepsi. Sempat ada keinginan bahwa eksepsi akan disiapkan lebih dari 10 hari atau 20 hari, namun ditolak oleh hakim, bahkan dikatakan eksepsi harus dibacakan tanggal 28 Oktober. Tampaknya sidang sebentar lagi sudah akan segera dimulai pemirsa. Perkara pidana dengan nomor register 801 Pitsus 2022 dan dikatakan atas nama terdakwa Irfan Widianto SH SIK dibuka dinyatakan terbuka untuk umum. Ya, supaya terdakwa melepas sejenak maskernya. Saudara sehat? Sehat ya. Silakan dianu lagi. Sebelumnya saya bacakan dulu identitas saudara ya. Nama saudara nama lengkap Irfan Widianto SH SIK, betul? Betul yang mulia. Tempat lahir Depok, umur 36 tahun, 20 Agustus 1986. Jenis kelamin laki-laki, kebahasa Indonesia. Tempat tinggal Komplek Polri Ragunan, Jalan Ki nomor 40 RT 10 RW 6, Kulon Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, betul? Betul. Agama? Islam. Anggota Polri, betul? Betul. 1 ya. Saudara ditahan 5 Oktober, sejak 5 Oktober 2002 hingga sekarang ya, di penyidik dilakukan penahanan. Dan saudara berdasarkan surat dalam penuntut umum ya didakwa dengan dalam berbentuk alternatif subsidiaritas, melanggar undang-undang ya tentang ITE 8 nomor 19 dan 19 tahun berapa 2016 ya. Ya pemirsa, kami masih akan terus mengabarkan kepada Anda sidang obstruction of justice yang digelar. Ini merupakan terdakwa yang terakhir untuk hari ini. Kita sudah menyaksikan pembacaan dakwaan untuk 6 terdakwa dan hari ini untuk terdakwa yang terakhir yakni Irfan Widianto. Kami akan membahasnya bersama pengamat hukum pidana kita Pak Firman Wijaya. Bahkan saya juga akan minta pendapat dari kuasa hukum Joshua Bang Martin Simanjuntak karena memang dalam persidangan hari ini seperti kita ketahui bahwa ada 1 orang yang mengajukan eksepsi atau keberatan dengan dakwaan yang dibacakan untuk dirinya, sementara Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria tidak lakukan eksepsi dan merasa tidak ada masalah dengan dakwaan yang ditujukan kepada dirinya. Seperti kita ketahui bahwa obstruction of justice ini atau kasus hari ini mereka dijerat dengan pasal ITE dan juga menghalangi penyidikan, merusak barang bukti. Langsung saja saya akan tanyakan kepada Pak Firman Wijaya. Pak Firman, sebenarnya kalau kita melihat dari dakwaan yang sudah dibacakan, apakah mereka bisa berkelit lagi dengan ini atau bagaimana? Ya, Mbak Caca, kalau saya boleh mengistilahkan dakwaan yang disampaikan penuntut umum ini model dakwaan jaring laba-laba atau sering dalam referensi tertentu dikatakan the law sweep ya, dakwaan yang bisa menjaring setiap langkah, setiap ruang ya, setiap peristiwa yang dianggap ya mengganggu jalannya peradilan. Maka sering dimaknai sebagai
judicial pending proses. Semua tindakan yang sifatnya mengganggu, hadir, ya, kemudian bisa itu Dr. merusak, Haji menghilangkan, Raditya membuat Yosodiningrat, tidak dapat dipakai, ya, itu masuk dalam jangkauan. Jadi secara penormaan saya mengatakan ini teori dakwaan model jaring laba-laba, Dr. S. di mana jaksa Prabado mulai mengenakan Yosodiningrat, dakwaan yang paling subsidiar, yang paling berat, primer, di sini? sampai pada yang paling subsidiar. Bahkan model dakwaan kumulasi semacam ini rasa-rasanya sulit untuk lolos dari jangkauan dakwaan penuntut umum, sehingga baik itu dilakukan atau diajukan eksepsi ataupun tidak diajukan eksepsi tidak berpengaruh apa-apa, karena ini dakwaan jaring laba-laba. Jadi kecenderungan prediksi saya majelis hakim pun tidak akan mengabulkan, ya, karena kalau tadi disampaikan dalam berbagai pemberitaan. Ada yang mempertanyakan, ini eksepsi kan biasanya kaitan dengan soal formil saja, soal kompetensi. Tapi kalau masuk ke material bagaimana, masuk ke substansial bagaimana? Menurut pandangan saya ini sesuatu yang sangat prematur dan para penasihat hukum mungkin sudah menduga bahwa dakwaan model jaring laba-laba ini sulit sekali untuk keluar dari jangkauan pasal-pasalnya. Kami perbarui informasinya bahwa pemirsa yang mengajukan eksepsi sejauh ini adalah 3 orang, Arif Rahman, Baikuni, dan Cuk Putranto. Lantas apa tanggapan dari kuasa hukum almarhum Joshua atas eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh 3 terdakwa Arif Rahman, Baikuni, dan juga Cuk Putranto? Saya tanya kepada Bang Martin Sibanjuntak. Bang Martin, ada terdakwa yang tidak mengajukan eksepsi, Hendra dan Agus, tapi untuk 3 lainnya eksepsi. Intinya keberatan dengan dakwaan yang ditujukan untuk mereka. Tanggapannya Bang Martin? Ya, terima kasih Mbak Caca. Selamat malam. Ya, jadi begini, kalau ada terdakwa ya ataupun penasihat hukumnya yang tidak mengajukan eksepsi, bukan berarti mereka setuju bahwa terdakwa dalam hal ini sudah pasti bersalah ya. Enggak begitu Mbak Caca. Karena eksepsi itu seperti yang disampaikan oleh rekan senior ya, Pak Firman, bahwa hanya aspek formil saja ya, seperti apakah itu dalam bahasa perdatanya error in persona gitu ya, apakah ada identitas yang salah, lalu apakah memang kewenangan relatifnya itu bukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ataupun memang apakah ini kompetensi absolutnya memang sesuai atau tidak, itu kan hanya sebatas itu. Dan paling ada ruang itu di 143 KUHP ya, cermat, jelas, dan lengkap, yang bisa saja nanti diajukan nota keberatannya adalah dakwaan kabur. Nah, kalau untuk mencari simpatik ya dari penegak hukum yang lain, biasanya memang agar tidak berbelit-belit dan prosesi persidangan itu bisa mencerminkan sesuai dengan asas hukum pidana ya, sederhana, cepat, biar ringan, memang lebih baik tidak mengajukan nota keberatan, manakala peluangnya juga kecil untuk dikabulkan. Nah, kalau untuk yang mengajukan nota keberatan tadi seperti Cuk Putranto, lalu Baikuni, dan satu lagi itu ya itu hak mereka Mbak Caca, biarkan saja mereka menggunakan haknya. Nah, apakah mereka mengajukan eksepsi nanti memang karena ada kekeliruan yang dilakukan oleh JPU ya, atau memang mereka mengajukan eksepsi ataupun nota keberatan itu dalam rangka mempertanyakan sesuatu hal ya, ataupun menjelaskan sesuatu hal agar nanti dalam fase pembuktian itu lebih memudahkan mereka gitu ya. Karena kan kita biasa lah ya, kalau berperkara ya Mbak ya, ada namanya seni beracara. Kita bersurat itu ataupun kita mengirimkan somasi kepada lawan itu bukan hanya sekedar teguran, tapi juga menghimpun bukti. Ya. Nah inilah yang mungkin akan dilakukan oleh para penasihat hukum dari para terdakwa yang mengajukan eksepsi. Seperti itu Mbak Caca. Oke, baik. Sepakat bahwa eksepsi ini boleh diajukan, boleh juga tidak, bahkan lebih banyak kepada syarat formil ya Pak ya. Sekarang kita dengarkan ini tanggapan dari kuasa hukum terdakwa. Kami akan menyampaikan sesuatu hal yang penting untuk selanjutnya menyampaikan permohonan pada majelis hakim bahwa terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan pra-peradilan mengenai sah atau tidaknya penahanan terhadap terdakwa oleh penuntut umum. Perkara pra-peradilan ini sudah
berjalan dan tinggal putusan besok siang. Nah, kemudian terkait dengan hal itu kami juga pernah mengajukan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk perihalnya perkara pra-peradilan register nomor sekian untuk memohon agar pokok perkara dalam perkara atas nama terdakwa Irfan supaya tidak diperiksa dulu sebelum putusan pra-peradilan. Nah, putusan pra-peradilan ini besok siang Yang Mulia. Oleh karenanya kami mohon agar pemeriksaan pokok perkara apakah besok setelah putusan atau hari Jumat atau terserah kami serahkan kepada majelis hakim. Terima kasih Yang Mulia. Jadi ada perkara pra-peradilan atas nama pemohon Irfan. Terus? Jadi terdakwa kisah hukum ya, dengan adanya pra peradilan ya belum tidak dapat menghalangi ya proses pokok perkara ini ya. Jadi tentunya kita harus melanjutkan persidangan perkara ini ya. Oleh karena pra peradilan yang ketika perkara saja ya pra peradilan saja muncul di persidangan dan kemudian perkara masuk, maka pra peradilan pun justru menjadi gugur ya. Itu sudah sama-sama diketahui ya. Jadi mengenai hal tersebut tentu ya tidak dapat kami terima gitu ya. Kami menyadari bahwa pra peradilan tidak menghalangi pemeriksaan terhadap pokok perkara. Namun ini adalah satu permohonan dan berharap kebijakan dari Yang Mulia karena tinggal besok siang jam 1 bahwa setelah itu mungkin jam 2 kita lanjutkan pemeriksaan ini ya alhamdulillah. Karena betapa sia-sianya pekerjaan pra peradilan yang sudah dikebut sedemikian rupa, ahli sudah diperiksa, semua sudah diperiksa, tinggal menunggu putusan besok siang Yang Mulia. Yang Mulia. Dan kami ajukan ini sebelum pokok perkara dilimpahkan. Iya. Jadi pra peradilan mengenai penahanan ya ini sudah naik perkaranya ya. Jadi tentunya ya dengan demikian ini tetap lanjut dan tentu tidak dapat kita jadikan penghalang untuk perkara pokoknya ini ya. Saya kira gitu saja ya. Dan mohon dipahami ya ketika gugatan pra peradilan dan berkas sudah masuk dengan sendirinya menjadi gugur ya. Dan ini perkara sudah disidangkan ya. Sudah dibuka persidangannya ya. Ya baik ya kepada penuntut umum ya. Maaf Yang Mulia, kami menyampaikan pendapat. Kami berpendapat bahwa menurut KUHAP bahwa gugurnya pra peradilan itu setelah pokok perkara diperiksa Yang Mulia, bukan berkas masuk. Perkara ini belum diperiksa dalam arti setelah penuntut umum membacakan surat dakwaan. Mohon maaf kami menyampaikan pendapat Yang Mulia. Ya keberatan saudara dicatat ya, catat di berita acara ya. Saya kira penuntut umum ya, silakan untuk membacakan surat dakwaannya dan ingatkan kepada saudara terdakwa untuk memperhatikan ya salah satunya terkait dengan apa yang terjadi dalam persidangan. Silakan. Terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk membacakan surat dakwaan atas nama terdakwa Irfan Widianto SHM SIK. Baik, kami akan membacakan surat dakwaan. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Surat dakwaan nomor register perkara PDM 123 garing JKT SLTN garing 10 garing 2022. Identitas terdakwa dan penahanan sudah ditanyakan oleh majelis hakim.
Selanjutnya kami langsung ke dakwaan. Dakwaan pertama, primer, bahwa terdakwa Irfan Widianto SH SIK bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo, saksi Hendra Kurniawan, saksi Arif Rahman Arifin, saksi Cuk Putranto, saksi Baikuini Wibowo, dan saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, masing-masing dalam berkas perkara terpisah pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2002 sekira pukul pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 7.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Berawal pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat telah terjadi penembakan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat hingga mengakibatkan hilangnya nyawa Nofriansah Yosua Huta Barat bertempat di rumah dinas milik saksi Ferdi Sambo di Komplek Perumahan Polri Duren 3, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Hilangnya nyawa Nofriansah Yosua Huta Barat akibat penembakan tersebut. Saksi Ferdi Sambo timbul niat untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya dan berupaya untuk mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi. Sehingga salah satu upaya yang dilakukan yaitu menelpon saksi Hendra Kurniawan dan saksi Ari Cahya Nugraha alias Acai dan meminta agar segera datang ke rumah saksi Ferdi Sambo di Komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan karena ada sesuatu peristiwa yang perlu dibicarakan. Kemudian saksi Ari Cahya Nugraha alias Acai melibatkan terdakwa Irfan Widianto yang pernah menjadi staf pribadi saksi Ferdi Sambo saat menjabat Dirtipidum. Sesampai di rumah saksi Ferdi Sambo, saksi Ari Cahya Nugraha alias Acai memberitahukan kepada terdakwa Irfan Widianto agar menunggu di luar rumah saja. Pada saat terdakwa Irfan Widianto menunggu di luar rumah, terlihat olehnya ada anggota Satreskrim Polres Jakarta Selatan sedang melakukan olah TKP dan terdakwa Irfan Widianto mendapatkan informasi bahwa di rumah saksi Ferdi Sambo di Komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan telah terjadi peristiwa penembakan yang menyebabkan ada korban jiwa bernama Nofriansah Yosua Huta Barat. Selanjutnya, saksi Ari Cahya Nugraha alias Acai bertemu dengan saksi Ferdi Sambo yang sedang berada di garasi rumah. Lalu saksi Ferdi Sambo mengajak saksi Ari Cahya Nugraha alias Acai masuk ke dalam rumah dan melihat seseorang tergeletak di bawah tangga. Kemudian saksi Ari Cahya Nugraha alias Acai menanyakan kepada saksi Ferdi Sambo siapa orang tersebut dan saksi Ferdi Sambo tidak menjawab secara jujur, namun mengatakan kepada saksi Ari Cahya Nugraha alias Acai orang yang tergeletak di bawah tangga tersebut adalah Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat, di mana telah terjadi tembak menembak dengan saudara Richard. Karena Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat berani melecehkan ibu atau istri saksi Ferdi Sambo. Selanjutnya, saksi Ari Cahya Nugraha alias Acai bertemu dengan Ricky Rizal Wibowo dan bertanya, "Ada apa, Ki?" Dan dijawab oleh Ricky Rizal Wibowo, Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat melakukan tembak menembak dengan saudara Richard. Selanjutnya, saksi Ari Cahya Nugraha alias Acai bertemu dengan Richard
Eliezer Pudihang Lumiu dan bertanya, "Kamu yang menembak?" Dan dijawab oleh Richard Eliezer Pudihang Lumiu, "Siap, Komandan. Saya yang melakukan penembakan disebabkan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat yang melakukan penembakan duluan kepada saya." Perkataan tersebut telah diatur dan disetting oleh Ferdi Sambo, tujuannya untuk menutupi fakta sebenarnya dan sebagai upaya mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi. Bahwa berselang sekira pukul 19.15 waktu Indonesia Barat, saksi Hendra Kurniawan yang sebelumnya sedang berada di kolam pancing Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, tiba di rumah saksi Ferdi Sambo di Komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, dan bertemu langsung dengan saksi Ferdi Sambo di karpot rumahnya, di mana pada saat itu saksi Hendra Kurniawan bertanya kepada saksi Ferdi Sambo, "Ada peristiwa apa, Bang?" Dijawab oleh saksi Ferdi Sambo, ada pelecehan terhadap mbakmu. Kemudian saksi Ferdi Sambo melanjutkan ceritanya bahwa mbakmu teriak-teriak saat kejadian itu. Lalu Nofriansah Yosua Huta Barat panik dan keluar dari kamar Putri Chandrawati tempat kejadian. Karena ketahuan oleh Richard Eliezer Pudihang Lumiu sambil bertanya, "Ada apa, Bang?" Ternyata Nofriansah Yosua Huta Barat yang berada di lantai bawah depan kamar tidur Putri Chandrawati tersebut bereaksi secara spontan dan menembak Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang berdiri di tangga lantai 2 rumah saksi Ferdi Sambo. Melihat situasi tersebut, Richard Eliezer Pudihang Lumiu membalas tembakan Nofriansah Yosua Huta Barat, sehingga terjadilah saling tembak-menembak di antara mereka berdua yang mengakibatkan korban jiwa, yaitu Nofriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia di tempat kejadian. Inilah cerita yang direkayasa saksi Ferdi Sambo lalu disampaikan kepada saksi Hendra Kurniawan. Setelah selesai saksi Hendra Kurniawan mendengarkan cerita dari saksi Ferdi Sambo, kemudian saksi Hendra Kurniawan menindaklanjutinya dengan menjumpai Beni Ali, Karupropos di Propam Polri, yang telah datang terlebih dahulu sebelum maghrib di tempat kejadian di rumah saksi Ferdi Sambo. Bersama-sama dengan Susanto, Gakum Propos di Propam Polri. Selanjutnya saksi Hendra Kurniawan bertanya kepada Beni Ali, "Pelecehan seperti apa?" Kata Beni Ali menjelaskan kepada saksi Hendra Kurniawan bahwa Beni Ali sudah bertemu dengan Ibu Putri Chandrawati di kediaman Jalan Saguling 3 nomor 29 Duren 3 Jakarta Selatan, dan Putri Chandrawati menceritakan kepada Beni Ali benar telah terjadi pelecehan terhadap diri Putri Chandrawati di saat sedang beristirahat di dalam kamarnya, di mana sewaktu kejadian Putri Chandrawati juga menggunakan baju tidur celana pendek, kata Beni Ali kepada saksi Hendra Kurniawan. Lalu Beni Ali melanjutkan ceritanya dan mengatakan permasalahannya korban Nofriansah Yosua Huta Barat telah memasuki kamar Putri Chandrawati dan sedang meraba paha sampai mengenai kemaluan saksi Putri Chandrawati. Akan tetapi Putri Chandrawati terbangun dan kaget sambil berteriak. Dikarenakan teriakan Putri Chandrawati tersebut, korban Nofriansah Yosua Huta Barat menodongkan senjata apinya ke Putri Chandrawati sambil mencekik leher dan memaksa agar membuka kancing baju Putri Chandrawati. Lalu Putri Chandrawati berteriak histeris sehingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat panik dan keluar dari kamar. Dan saat itu juga bertemu dengan Richard Eliezer Pudihang Lumiu sehingga terjadi tembak-menembak. Cerita Beni Ali didapatkan dari Putri Chandrawati lalu diceritakan kembali kepada saksi Hendra Kurniawan. Setelah selesai saksi Hendra Kurniawan mendengar cerita dari Beni Ali di ruang tengah rumah dinas saksi Ferdi Sambo tempat kejadian perkara, kemudian saksi Hendra Kurniawan mendekati sambil melihat mayat Nofriansah Yosua Huta Barat yang berada di bawah tangga dapur rumah dinas saksi Ferdi Sambo tersebut. Tidak lama kemudian sedang berada di Bali dan menyampaikan nanti biar anggotanya, maksudnya terdakwa Irfan Widianto yang melakukan pengecekan CCTV. Kemudian saksi Hendra Kurniawan menjawab, "Silakan aja koordinasi dengan Kaden A," maksudnya saksi Agus Nurpatria Adi Purnama. Setelah itu saksi Agus Nurpatria Adi Purnama kembali menghubungi saksi Adi Cahya Nugraha alias Acai untuk memastikan bahwa arahan yang diberikan oleh saksi Hendra Kurniawan sudah jelas, dan dijawab oleh saksi Adi Cahya Nugraha alias Acai bahwa arahan tersebut sudah jelas.
Kemudian saksi Adi Cahya Nugraha alias Acai juga menyampaikan kepada saksi Agus Nurpatria Adi Purnama bahwa terdakwa Irfan Widianto yang merupakan anggota saksi Adi Cahya Nugraha alias Acai akan menemui saksi Agus Nurpatria Adi Purnama untuk menindaklanjuti koordinasi menyangkut arahan dari saksi Hendra Kurniawan. Bahwa kemudian sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, terdakwa Irfan Widianto yang merupakan anak buah saksi Adi Cahya Nugraha alias Acai tiba di Komplek Polri Duren 3. Kemudian memarkirkan kendaraannya di luar Komplek Perumahan Polri sambil menunggu anggota lainnya yaitu saksi Tomser Christian dan saksi Munafri Bahtiar. Berselang tidak berapa lama, kemudian sekira 5 menit, mereka bersama tiba di parkiran tersebut. Dan selanjutnya, terdakwa Irfan Widianto menelpon saksi Adi Cahya Nugraha alias Acai dan menyampaikan bahwa terdakwa Irfan Widianto sudah tiba di Komplek Perumahan Polri Duren 3. Dan saksi Adi Cahya Nugraha alias Acai memberikan nomor handphone saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, maksudnya KDNA Paminal, dan terdakwa Irfan Widianto diminta menghadap. Selanjutnya terdakwa Irfan Widianto menghubungi saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, maksudnya KDNA Paminal, dan menyatakan bahwa terdakwa Irfan Widianto adalah anggota saksi Adi Cahya Nugraha alias Acai dan meminta menghadap saksi Agus Nurpatria Adi Purnama. Dan selanjutnya saksi Agus Nurpatria Adi Purnama meminta terdakwa Irfan Widianto agar melakukan screening dengan cara menghitung jumlah CCTV yang berada di Komplek Polri Duren 3. Dan terdakwa Irfan Widianto menemukan bahwa terdapat sebanyak 20 CCTV di Komplek Polri Duren 3. Setelah itu terdakwa Irfan Widianto melaporkan hal tersebut kepada saksi Agus Nurpatria Adi Purnama dengan menggunakan telepon bahwa hasil pengecekan CCTV di seputaran Komplek Perumahan Polri Duren 3 ada sekitar 20 CCTV. Selanjutnya saksi Agus Nurpatria Adi Purnama juga melaporkan jumlah CCTV hasil perhitungan terdakwa Irfan Widianto di seputaran Komplek Perumahan Polri Duren 3 tersebut kepada saksi Hendra Kurniawan yang sengaja menunggu informasi dan sedang berada di rumah dinas saksi Ferdi Sambo bersama saksi Arif Rahman Arifin dan saksi Ferdi Sambo. Kemudian saksi Agus Nurpatria Adi Purnama mengatakan, "Bang, izin anak buahnya Acai laporan ke saya ada sebanyak 20 CCTV." Kemudian saksi Hendra Kurniawan mengatakan, "Oke, jangan semuanya, yang penting-penting saja." Setelah menghubungi saksi Hendra Kurniawan, kemudian saksi Agus Nurpatria Adi Purnama menyampaikan kepada terdakwa Irfan Widianto dengan cara dirangkul oleh saksi Agus Nurpatria Adi Purnama sambil ditunjukkan CCTV yang berada di pertigaan depan pintu masuk lapang basket Komplek Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Kemudian saksi Agus Nurpatria Adi Purnama menanyakan DVR CCTV tersebut ada di mana. Tetapi terdakwa Irfan Widianto menjawab tidak tahu. Setelah itu saksi Agus Nurpatria Adi Purnama menyatakan bahwa DVR CCTV tersebut ada di pos security dan terdakwa Irfan Widianto diarahkan mengecek keberadaan DVR CCTV tersebut. Selain itu terdakwa Irfan Widianto juga diminta untuk mengambil DVR CCTV tersebut dan mengganti dengan DVR CCTV yang baru. Dilanjutkan sama rekan kami yang mulia. Izin melanjutkan yang mulia. Selanjutnya, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama mengajak berjalan kembali terdakwa Irfan Widianto sambil merangkul menuju ke rumah saksi Ridwan Renelson Soplangit, yaitu Kasat Reskrim Metro Jakarta Selatan, yang pada saat tiba di depan rumah saksi Ridwan Renelson Soplangit, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama menanyakan, "Ini rumah siapa?" Dan terdakwa Irfan Widianto menjawab bahwa rumah tersebut adalah rumah saksi Ridwan Renelson Soplangit, Kasat Reskrim Metro Jakarta Selatan. Selanjutnya, saksi Agus Nurpatria meminta kepada terdakwa Irfan Widianto agar DVR CCTV yang berada di rumah Ridwan Renelson Soplangit diambil dan diganti dengan yang baru. Kemudian terdakwa Irfan Widianto bersama dua anggotanya menuju ke pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, dan terdakwa Irfan Widianto mengecek DVR CCTV tersebut dan terdakwa Irfan Widianto melihat ada monitor dalam keadaan menyala.
Lalu terdakwa Irfan Widianto berjalan lagi dan melihat DVR CCTV, ada 2 DVR CCTV berwarna hitam. Selanjutnya terdakwa Irfan Widianto keluar dari pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Kemudian terdakwa Irfan Widianto berjalan menuju ke rumah saksi Ridwan Renelson Coplangit, dan setelah bertemu terdakwa Irfan Widianto bahwa terdakwa Irfan Widianto mendapat arahan untuk mengambil DVR CCTV di rumah saksi Ridwan Renelson Coplangit. Selanjutnya, saksi Ridwan Renelson Coplangit mengatakan, "Perintah siapa?" Terdakwa Irfan Widianto hanya menyampaikan arahan sambil tangan terdakwa Irfan Widianto menunjuk ke arah belakang, di mana arah tersebut ada saksi Agus Nurpatria Adipurnama, yaitu Kaden Paminal, dan saksi Ridwan Renelson Coplangit menyatakan, "Ya sudah, nanti saja." Selanjutnya, terdakwa Irfan Widianto keluar Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 5 RW 1 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan dan mengajak anggotanya ketika tiba di luar. Terdakwa Irfan Widianto menerima telepon dari saksi Cuk Putranto, Korspri Kadipropam, yang menanyakan apakah telah menerima arahan untuk mengganti 2 DVR CCTV. Kemudian terdakwa Irfan Widianto mengiyakan, dan selanjutnya saksi Cuk Putranto menekankan agar terdakwa Irfan Widianto jangan lupa untuk mengganti dengan DVR CCTV yang baru. Kemudian terdakwa Irfan Widianto menghubungi saksi Chong Jiu Fung alias Afung, pemilik usaha CCTV. Selanjutnya terdakwa Irfan Widianto memesan 2 unit DVR CCTV yang sesuai dengan yang ada di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Dan terdakwa Irfan Widianto juga meminta agar saksi Chong Jiu Fung alias Afung datang segera untuk melakukan pergantian DVR CCTV tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 18 WIB, saksi Jiu Fung alias Afung datang ke lokasi dan bertemu dengan terdakwa Irfan Widianto di luar Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Kemudian terdakwa Irfan Widianto mengajak saksi Chong Ji Fung alias Afung ke pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan bersama 2 anggotanya dari terdakwa Irfan Widianto. Setelah tiba di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 01 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, terdakwa Irfan Widianto bertemu dengan security Perumahan Polri Duren 3 yaitu saksi Abdul Zapar dan menyampaikan bahwa terdakwa Irfan Widianto diminta untuk mengganti DVR CCTV yang berada di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Ternyata security bernama Abdul Zapar tidak memperbolehkan dan menyampaikan agar meminta izin terlebih dahulu kepada Ketua RT Komplek Polri Duren 3 RT 05 RW 01 yaitu saksi Dr. Andes Seno Soekarto. Namun ketika saksi Abdul Zapar hendak menghubungi Ketua RT dengan menggunakan handphone, oleh terdakwa Irfan Widianto melarangnya. Bahkan saksi Abdul Zapar dihalangi untuk tidak boleh masuk ke pos pengamanan Komplek Perumahan Polri Duren 3 tersebut. Selanjutnya pada saat terdakwa Irfan Widianto melihat bahwa layar monitor tersebut menyala dan bergerak, hanya terdakwa Irfan Widianto tidak ingat berapa channel yang tertera pada layar monitor tersebut. Kemudian terdakwa Irfan Widianto yang sebelumnya sudah mengetahui telah terjadi penembakan di rumah saksi Ferdi Sambo, Komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan dan mengetahui bahwa CCTV di pos security yang menyorot ke lokasi rumah saksi Ferdi Sambo tempat kejadian perkara merupakan petunjuk kuat atas terjadinya penembakan. Namun, terdakwa Irfan Widianto tanpa dilengkapi surat tugas maupun berita acara penyitaan sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan KUHP dalam melaksanakan tindakan hukum terkait barang bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana, ternyata malah Irfan Widianto menyuruh saksi Chong Ji Fung alias Afung untuk mengambil dan melakukan penggantian terhadap DVR CCTV atau Digital Video Recorder Closed Circuit Television merek G-Lens Security model GFDS 87508M serial number 97704277132. Berikut harddisknya yang berada di pos security Komplek Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan tersebut. Bahwa pada saat proses pergantian DVR CCTV yang dilakukan oleh Chong Ji Fung alias Afung, kemudian terdakwa Irfan Widianto menelpon saksi
Ridwan Renelson Soplangit untuk menanyakan tentang permintaan pergantian DVR CCTV di rumahnya seperti yang sebelumnya terdakwa Irfan Widianto sampaikan kepada saksi Ridwan Renelson Soplangit, dan saksi Ridwan Renelson Soplangit meminta terdakwa Irfan Widianto agar datang ke rumahnya untuk mengambil DVR CCTV tersebut. Selanjutnya terdakwa Irfan Widianto meninggalkan saksi Chong Ji-fung alias Apung menuju ke rumah saksi Ridwan Renelson Soplangit untuk mengambil DVR CCTV. Setibanya di rumah saksi Ridwan Renelson Soplangit tersebut langsung diserahkan kepada terdakwa Irfan Widianto di luar rumah. Kemudian terdakwa Irfan Widianto kembali ke pos security komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 0501 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan sambil membawa DVR CCTV milik saksi Ridwan Renelson Soplangit. Sidang untuk Irfan Widianto masih berlangsung meskipun ada interupsi terkait proses pra-peradilan, tapi ternyata tetap dilangsungkan. Saya ingin bertanya kepada Pak Firman. Pak Firman, mereka semua 6 terdakwa didakwa pasal yang sama, ITE dan penghalangan penyidikan. Tapi sekiranya nanti putusan hukumannya akan berbedakah sesuai dengan seberapa besar peran mereka? Bagaimana Pak? Ya, pastinya hakim akan menimbang pada persoalan-persoalan yang terkait dengan bobot perbuatan, dampak perbuatan itu baik terhadap korban maupun karena ini dikaitkan dengan delik IT, ada dimensi upaya mengganggu pembuktian karena objeknya itu yang nantinya untuk dijadikan bukti di pengadilan kemudian itu dirusak, dibuat tidak berfungsi dan sebagainya, maka pembobotan perbuatan ini sangat tergantung pada perbuatan faktualnya. Walaupun tidak mungkin ada disparity yang terlalu jauh, ya, disparity of sentencing, ya, perbedaan putusan yang terlalu jauh, supaya tidak ada gap keadilan. Kira-kira saya membaca strateginya seperti itu. Maka itu pasal-pasalnya sebenarnya sama, ya, hanya dimensi perbuatannya saja. Tetapi sepertinya antara pelaku yang satu dengan pelaku yang lain ini dianggap sebagai participating of crime, ya, kejahatan yang berpartisipasi, ya, antara pelaku yang satu dengan pelaku yang lain. Sehingga rangkaian ini tidak bisa dipisahkan satu yang dengan yang lain. Ada yang mengambil, ada yang kemudian merusak, itu tadi, ya, membuat tidak berfungsi, ada yang mengalihkan atau merubah role materialnya. Itu rangkaian-rangkaian perbuatan yang menurut saya dalam pandangan hakim kelak pasti dianggap sebagai satu perbuatan utuh, ya, rangkaian perbuatan. Sehingga kemungkinan penghukumannya, ya, strategi of punishment daripada hakim menurut saya pasti akan mencegah yang namanya disparity, tidak akan terlalu jauh. Baik. Pak Firman, mari kita dengar kembali persidangan dengan terdakwa terakhir Irfan Widianto untuk kasus obstruction of justice berikut ini. Namun pada saat itu saksi Baukuni Wibowo tidak memasukkan password tetapi hanya menekan OK dan langsung tersambung, di mana dari 3 DVR CCTV yang diambil dan dipindahkan terdakwa Irfan Widianto dari pos security dan rumah saksi Ridwan Renelson Soplangit yang berada di komplek Perumahan Polri Duren 3 tersebut hanya ada 1 DVR CCTV yang berisi data atau rekaman video, yaitu DVR CCTV merek Gilens Security Model CFDS 87508 MSN 97704277132 yang berada di Gapura Pos Satpam yang menghadap rumah nomor 46, nomor 45, dan nomor 43. Kemudian saksi Baukuni Wibowo mencari data atau rekaman video pada tanggal 8 Juli 2022 dari pukul 16.00 sampai dengan pukul 18.00 WIB, lalu memindahkannya ke media penyimpanan flash disk warna merah hitam. Setelah itu, saksi Baikuni kembali ke komplek Polri Duren 3 Pancoran Jakarta Selatan dengan membawa flash disk warna hitam dan laptop Microsoft Surface dan menunjukkan data berupa rekaman video CCTV berasal dari DVR CCTV yang sebelumnya telah diambil dan dipindahkan terdakwa Irfan Widianto dari pos security komplek Perumahan Polri Duren 3 dan sudah dikopi tersebut kepada saksi Cuk Putranto tepatnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 02 WIB. Setelah selesainya pelaksanaan olah TKP di komplek Polri Duren 3 nomor 46 dan bertempat di rumah saksi Ridwan Renelson Soplangit selaku Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan beralamat di komplek Polri Duren 3 nomor 46 Pancoran Jakarta Selatan. Kemudian saksi Baikuni Wibowo menyampaikan kepada saksi Cuk Putranto, nih udah kopiannya CCTV. Saat itu saksi Cuk melaporkan dahulu kepada saksi Arif Rahman, di mana saat itu juga berada di TKP dengan mengatakan, Bang, kemarin Bapak perintahkan untuk mengkopi dan melihat isinya. Abang mau melihat enggak? Kemudian saksi Cuk Putranto bersama saksi Arif Rahman, saksi Baikuni, dan saksi Ridwan Renelson Soplangit secara bersama-sama menonton rekaman video CCTV hasil kopian atau unduhan oleh saksi Baikuni Wibowo
dan diputar dengan menggunakan laptop Surface milik saksi Baikuni Wibowo. Selanjutnya, setelah keempat orang saksi yang menonton dan melihat isi dari flash disk tentang kejadian yang telah direkam dalam DVR CCTV yang sebelumnya telah diambil oleh terdakwa Irfan Widianto dari pos security komplek perumahan Polri Duren 3 tersebut, ternyata saksi Cuk Putranto berkata, "Bang, ini Joshua masih hidup." Lalu saksi Baikuni memutar ulang antara menit 17.07 sampai 17.11 dan mereka melihat ternyata benar bahwa Nofriansyah Yosua Huta Barat sedang memakai baju putih dan berjalan dari pintu depan rumah menuju pintu samping melalui taman rumah dinas saksi Ferdi Sambo. Melihat keadaan sebenarnya terkait keberadaan Nofriansyah Yosua Huta Barat masih hidup, akhirnya perasaan saksi Arif Rahman Arifin sangat kaget karena tidak menyangka bahwa apa yang sudah saksi Arif Rahman Arifin dengar beberapa hari yang lalu, informasi tentang kronologis kejadian tembak-menembak yang disampaikan oleh Kapolres Jaksel, Kombes Budi Herdi, dan Karopenmas di Humas, Brigjen Ramadan, ternyata tidak sama dengan apa yang saksi Arif Rahman Arifin lihat pada CCTV tersebut. Sekaligus terbantahkan apa yang disampaikan saksi Ferdi Sambo perihal meninggalnya Nofriansyah Yosua Huta Barat. Selanjutnya dilanjutkan rekan. Mohon izin melanjutkan. Sekaligus terbantahkan apa yang disampaikan saksi Ferdi Sambo perihal meninggalnya Nofriansyah Yosua Huta Barat terjadi karena tembak-menembak antara Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan Richard Eliezer sebelum saksi Ferdi Sambo datang ke rumah dinas Duren 3. Yang akhirnya saksi Arif Rahman Arifin keluar dari rumah saksi Ridwan Rekinelson Soplangit dan langsung menghubungi saksi Hendra Kurniawan dengan menggunakan WhatsApp call untuk meminta arahan dan petunjuk di mana saksi Hendra Kurniawan selaku senior atau atasannya langsung dan juga merupakan bagian tim khusus yang menangani peristiwa tembak-menembak di Komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan. Lalu saksi Arif Rahman Arifin melaporkan dengan sebenarnya fakta dari rekaman video CCTV tersebut di mana keadaan sebenarnya masih terlihat Nofriansyah Yosua Huta Barat sedang berjalan dari pintu samping garasi rumah menuju pintu samping melalui taman rumah setelah saksi Ferdi Sambo sampai di rumah dinasnya. Mendengar suara saksi Arif Rahman Arifin melalui telepon, gemetar dan takut. Lalu saksi Hendra Kurniawan menenangkannya dan meminta agar pada kesempatan pertama ini saksi Arif Rahman dan saksi Hendra Kurniawan menghadap saksi Ferdi Sambo. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB, saksi Arif Rahman Arifin diajak oleh saksi Hendra Kurniawan menghadap ke ruangan kerja saksi Ferdi Sambo di Mabes Polri. Kemudian saksi Ferdi Sambo menanyakan maksud dari kedatangan saksi Hendra Kurniawan dan saksi Arif Rahman Arifin. Dan dijawab oleh saksi Hendra Kurniawan hendak melaporkan apa yang sebenarnya yang dilihat oleh saksi Arif Rahman Arifin dari rekaman video CCTV yang berasal dari DVR CCTV yang diambil terdakwa Irfan Widianto dari pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 sebagaimana yang dilaporkan kepada saksi Hendra Kurniawan di saat mereka nonton bersama pada waktu dini hari pukul 02.00 WIB tanggal 13 Juli 2022. Di mana ditemukan perbedaan keterangan antara saksi Ferdi Sambo yang mengatakan terkait peristiwa penembakan terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat pada saat saksi Ferdi Sambo datang ke rumah dinas Duren 3 telah terjadi tembak-menembak antara Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Namun, berdasarkan rekaman CCTV pos security komplek Perumahan Polri Duren 3 yang telah ditonton oleh saksi Cuk Putranto bersama saksi Arif Rahman Arifin, saksi Baikuni, dan saksi Ridwan Rekinelson Soplangit, terlihat dalam rekaman video CCTV tersebut bahwa pada saat saksi Ferdi Sambo datang ke rumah dinas milik saksi Ferdi Sambo di Duren 3 nomor 46, terlihat bahwa Nofriansyah Yosua Huta Barat masih hidup dan berjalan di taman rumah tersebut. Perbedaan tersebut dijelaskan sebanyak 2 kali oleh saksi Hendra Kurniawan, namun saksi Ferdi Sambo tidak percaya dan mengatakan, "Masa sih?" Kemudian saksi Hendra Kurniawan meminta kepada saksi Arif Rahman Arifin untuk menjelaskan kembali apa isi rekaman CCTV tersebut terkait dengan keberadaan Nofriansyah Yosua Huta Barat masih hidup pada saat saksi Ferdi Sambo datang ke TKP. Kemudian saksi Ferdi Sambo mengatakan bahwa itu keliru. Namun pada saat itu saksi Arif Rahman Arifin mendengar nada bicara saksi Ferdi Sambo sudah mulai meninggi atau emosi dan menyampaikan kepada saksi Hendra Kurniawan dan saksi Arif Rahman Arifin, "Masa kamu tidak percaya sama saya?"
Lalu saksi Ferdi Sambo menanyakan siapa saja yang sudah menonton rekaman CCTV tersebut dan disimpan di mana file rekaman CCTV tersebut. Kemudian saksi Arif Rahman Arifin menjawab yang sudah melihat rekaman CCTV tersebut adalah saksi Arif Rahman Arifin, saksi Cuk Putranto, saksi Baikuni Wibowo, dan saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit, Kasat Serse Polres Jakarta Selatan. Dan file tersebut tersimpan di flash disk dan laptop miliknya saksi Baikuni. Kemudian saksi Ferdi Sambo mengatakan, berarti kalau ada bocor dari kalian berempat. Saksi Ferdi Sambo menjelaskan dengan wajah tegang dan marah. Kemudian saksi Ferdi Sambo meminta saksi Arif Rahman untuk menghapus dan memusnahkan file tersebut dengan kalimat, kamu musnahkan dan hapus semuanya. Kemudian saksi Arif Rahman Arifin menyampaikan kepada saksi Hendra Kurniawan, Dra, kamu cek nanti itu adik-adik, pastikan semuanya beres. Pada saat komunikasi tersebut, saksi Arif Rahman Arifin tidak berani menatap saksi Ferdi Sambo dan hanya menunduk, lalu saksi Ferdi Sambo berkata, kenapa kamu tidak berani menatap mata saya? Kamu kan sudah tahu apa yang terjadi dengan mbakmu. Kemudian saksi Ferdi Sambo mengeluarkan air mata. Kemudian saksi Hendra Kurniawan berkata, sudah Rif, kita percaya saja. Kemudian pada saat saksi Arif Rahman dan saksi Hendra Kurniawan akan keluar ruangan, saksi Ferdi Sambo meminta kembali kepada saksi Hendra Kurniawan dan saksi Arif Rahman Arifin berkata, pastikan semuanya sudah bersih. Bahwa perkataan saksi Ferdi Sambo kepada saksi Hendra Kurniawan yang mengatakan pastikan semuanya sudah bersih adalah merupakan perkataan yang tidak perlu dipatuhi dan seharusnya saksi Hendra Kurniawan menyadari akibat dan konsekuensi yang akan timbul atas perkataan tersebut terkait telah terjadi penembakan di rumah saksi Ferdi Sambo, Komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan. Padahal peristiwa tembak menembak tersebut belum terjadi sama sekali sebagaimana laporan dari saksi Arif Rahman mengenai rekaman video di CCTV yang telah ditonton sebelumnya. Padahal faktanya setelah saksi Ferdi Sambo datang ke rumah Komplek Polri Duren 3 nomor 46, pada saat itulah baru terjadi penembakan terhadap diri korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang dibuktikan dari hasil rekaman CCTV. Namun saksi Hendra Kurniawan malah turut serta bersepakat dengan saksi Ferdi Sambo dan menyampaikan kepada saksi Arif Rahman, sudah Rif, kita percaya saja. Perkataan tersebut seharusnya tidak diikuti oleh saksi Hendra Kurniawan karena merupakan kebohongan saksi Ferdi Sambo belaka yang menyesatkan para pihak yang lain dan tidak perlu menindaklanjutinya dengan tindakan menghilangkan DVR CCTV. Malah saksi Hendra Kurniawan dengan senang hati merealisasikannya dengan memberikan petunjuk atau arahan kepada saksi Arif Rahman agar memenuhi keinginan dari saksi Ferdi Sambo sekalipun perbuatan itu bertentangan dengan hukum. Kemudian sekira pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, saksi Arif Rahman dan saksi Hendra Kurniawan keluar bersama-sama dari ruangan kerja saksi Ferdi Sambo dari lantai 1